Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk pada surat nomor 73, yaitu surat Al-Mujammil ayat 12 sampai dengan ayat 20. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut penyakitnya, mengangkat penyakitnya. Semoga sembuh dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu problem yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini atau pada kesempatan ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga kepada saudara-saudara yang yang telah memberikan atensi, koreksi, dan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keselamatan, selalu memberikan kesehatan dan limpahan rezeki. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua perlindungannya terhadap segala macam mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungannya kepada kita dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Saudara-saudara, kita mulai kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladzaina ankalau wa zahimah wa ta'aman dahu satil wa adaban alima yauma tarzuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila inna arsalna ilaikum rasulah syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'aunur rasulah falaqadnahu dan wabila
Fakaifa tattaquna min afartum yarman yaj'alul wildana shiba asma'u munfadirun bih ana wa'duha maf'ula. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, sesungguhnya ada pada kami belenggu yang berat dan api yang menyala, dan makanan yang mencekik leher, dan siksaan yang pedih pada hari tatkala bumi dan gunung berguncang dan gunung menjadi seperti timbunan pasir yang berterbangan. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang utusan kepada kamu sebagai saksi terhadap kamu, sebagaimana kami telah mengutus seorang utusan kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun mendusta. Saya ulangi lagi, tetapi Fir'aun mendurhaka kepada utusan, maka ia kami tangkap dengan tangkapan yang kuat. Lalu jika kamu tidak beriman, bagaimana kamu akan menjaga dirimu terhadap hari yang membuat anak-anak beruban? Langit menjadi terbelah karenanya. Janjinya senantiasa dipenuhi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 14. Ayat 12 sampai dengan ayat 14 membicarakan keadaan sengsara yang akan dialami oleh orang yang pada dewasa ini dalam keadaan senang dan mewah, dan membicarakan pula bagaimana rintangan besar yang merintangi tersiarnya kebenaran akan lenyap berhadapan dengan gerak lajunya kebenaran. Ini bisa pula dilihat di dalam tafsir nomor 1604. Selanjutnya penjelasan pada ayat 15. Dalam ayat ini salah satu ayat yang paling permulaan persamaan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam dinyatakan dengan kata-kata yang amat terang. Dengan demikian pengakuan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang dijanjikan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, yang di sana seterang-terangnya disebutkan dalam tanda petik yang seperti Nabi Musa adalah sudah sejak dahulu tatkala wahyu mulai diturunkan. Selanjutnya penjelasan pada ayat 18. Perhatikanlah betapa terang dan menentukan nada kata-kata ayat ini yang sudah sejak zaman permulaan memperingatkan para musuh akan nasib buruk
yang pasti mereka alami. Hari yang mengerikan itu digambarkan sebagai hari yang membuat anak-anak ubanan dan langit membelah. Para mufasir sepakat bahwa itu adalah kalam ibarat atau perumpamaan yang mengibaratkan kengerian hari itu. Karena ada pepatah yang menggambarkan hari yang mengerikan yang berbunyi, hari yang membuat jambulnya anak-anak ubanan. Digabungkannya kata kalam ibarat yang sudah terang itu dengan kata-kata langit terbelah juga harus diambil sebagai kalam ibarat perumpamaan atau kiasan. Sebenarnya gambaran semacam itu diterapkan terhadap dua peristiwa, yaitu pada hari kiamat dan sirnanya para musuh di dunia. Kalimat-kalimat semacam itu seperti digulungnya langit. Ini terdapat di dalam surat 21, yaitu surat Al-Anbiya ayat 104. Langit terbelah seperti di sini juga terdapat di dalam surat nomor 82, yaitu surat Infitar. Saya ulangi lagi, surat 82 yaitu surat Infitar. Ayatnya 11 dan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu. Semuanya menerangkan disapu bersihnya aturan lama dan diganti dengan aturan yang baru, yang dibarengi dengan huru hara dan malapetaka. Oleh karena itu gambaran semacam itu tepat sekali diterapkan terhadap hukuman suatu bangsa di dunia ini, dan tepat pula diterapkan terhadap aturan baru yang terlaksananya bertepatan dengan hari kiamat. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 1666 dan pada tafsir nomor 2677. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Ini masuk pada surat Al-Mujamil ayat 19 dan ayat 20. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a attaqadha ila rabbihi sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusil laili wan nisfahu wa sulusahu wa ta'ifah minal ladina ma'a wallahu yuqaddiru laila wan nahar alimal an lan tuhsyuhu fadhaba alaikum fa'ra'au ma tayassara minal Quran alima an
syayakunu minkum mardo wa aqaruna yatribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa aqaruna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayasyara minhu wa aqimu sholata wa atu zakah wa aqridullaha qardan hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallahi huwa khairu wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya ini adalah peringatan, maka barang siapa suka biarlah ia mengambil jalan Tuhannya. Sesungguhnya Tuhan dikau mengetahui bahwa engkau berdiri sholat hampir 2/3 malam dan kadang-kadang separuhnya dan kadang-kadang sepertiganya. Dengan demikian pula golongan orang yang menyertai engkau, dan Allah menentukan ukuran malam dan siang. Ia mengetahui bahwa kamu sekalian tidak mampu mengerjakan itu, maka ia kembali kasih sayang kepada kamu. Maka bacalah dari Quran apa yang mudah bagi kamu. Ia mengetahui bahwa ada sebagian kamu yang menderita sakit, dan yang lain ada yang bepergian di bumi untuk mencari kemurahan Allah, dan yang lain lagi ada yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah dari Quran itu apa yang mudah bagi kamu, dan tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat, dan persembahkanlah kepada Allah persembahan yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan sebelumnya bagi diri kamu, kamu akan menemukan itu di sisi Allah. Itulah ganjaran yang paling baik dan paling besar, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keterangannya adalah sebagai berikut. Ini adalah terdapat di dalam surat Al-Mujammil surat 73 ayat 20. Bagian pertama ayat ini hanya menerangkan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang menyertai beliau kadang-kadang menjalankan sholat 2/3 malam, kadang-kadang separuh malam, dan kadang-kadang 1/3 malam. Oleh karena itu, omong kosong jika dikatakan bahwa bagian pertama ayat ini dihapus atau dimansuh oleh bagian kedua.
Bagian kedua atau bagian terakhir ayat ini menerangkan bahwa walaupun Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau yang rajin-rajin menjalankan sholat pada sebagian besar malam, namun tidak semua kaum muslimin dapat mengikuti percontohan itu. Oleh karena itu, mereka diberitahu bahwa mereka boleh saja bersolat malam yang dianggap mudah bagi mereka dan tidak sebagai beban yang berat. Adapun yang dimaksud membaca Quran suci di sini ialah bacaan Quran pada waktu sholat malam yang disebut sebagai sholat tahajud. Selanjutnya penjelasan pada ayat yang 20 yang selanjutnya. Boleh jadi disebut-sebutnya perang di sini bersifat ramalan atau nubuat, sebagaimana kami jumpai di beberapa tempat yang lain di dalam Quran suci. Oleh karena itu, dicantumkannya perkataan itu bukanlah suatu bukti bahwa ayat ini tidak diturunkan di Mekah. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.